أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-An'am ayat 93 sampai 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walau tara idz zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Alangkah dahsyatnya sekiranya kalian bisa menyaksikan bagaimana orang-orang zalim. Zalim di sini kata ulama masuk kafir dan fasik. Fasik ini muslim masih banyak dosanya tidak sempat taubat. Kalau kalian bisa melihat bagaimana pada saat mereka berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, proses dicabutnya ruh, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawa kalian. Di hari itulah kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Siksaan mulai dari cambukan malaikat, masuk di alam barzakh, kemudian nanti di akhirat. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena maksudnya setiap kali diingatkan ini Allah larang loh, nggak apa-apa, ini Allah perintahkan, ya sudah kamu aja yang kerjain. Selalu berkata yang tidak benar terhadap Allah. Dan juga kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Dan sesungguhnya kalian datang pada kami pada saat ini sendirian, sebagaimana kalian kami ciptakan pada mulanya. Dan kalian tinggalkan di belakang kalian di dunia apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, rumah, kendaraan, harta dan seterusnya, dan kami tiada melihat beserta kalian pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kalian. Mana teman-teman, mana patung yang disembah, mana jimat yang dipakai, mana jin yang sering dipanggil. Kata Allah, tidak ada mereka semuanya. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kalian dan telah lenyaplah dari kalian apa yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada proses kematian dan pindahnya ke alam barzah. Kemudian surah At-Taubah ayat 101 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan pada azab yang besar. Di sini dimaksud kata ulama tafsir, kami akan berikan mereka azab 2 kali di alam barzah dan di alam akhirat bagi orang-orang yang kafir. Ya. Ini berarti penyebutan ada 2 kali siksa, di alam kubur ada siksa dan juga ada di akhirat nanti. Kemudian surah Ghafir ayat 46, ini cerita Allah SWT sampaikan tentang Fir'aun. Disiksa dulu di alam barzah, baru kemudian dimasukkan ke neraka. Jadi 2 kali juga diazab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang di kuburannya. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah keluarga Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kata ulama tafsir, makna ayat ini jelas akan ada azab alam barzah, ya, dan juga ada azab akhirat bagi Fir'aun atau orang yang kafir. Bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan mereka menjawab pertanyaan malaikat di kuburan. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 27. Berarti ada proses di alam barzah. Kalau tadi orang-orang kafir dan fasik itu tersiksa, maka ini adalah orang-orang beriman bisa menjawab pertanyaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, kehidupan dunia adalah orang-orang beriman kalau pelajari agamanya, setiap kali ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu jujur, kenapa kamu begini, maka dia bisa menjawabnya di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, akhirat adalah pertanyaan malaikat di kuburan dan juga nanti pada saat ditimbangan amal hari kiamat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Maksudnya orang-orang zalim tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburan. Ini semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya
azab atau alam barzah, ada azab dan ada nikmatnya. Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Poin kedua dalam kitab kita ini adalah informasi Rasulullah SAW mengenai hal itu. Seperti dalam sabdahnya, Innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu, wa innahu la yasma'u qar'ani alihim, atahu malakani fayaq'idani, فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبعدك الله به مقعدا قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير الثقلين. Sesungguhnya seorang manusia apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, sesungguhnya ia masih mendengar bunyi gesekan sendal mereka. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat. Kemudian dua malaikat itu mendudukkannya dan berkata kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Maka seseorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba dan utusan Allah. Lalu dikatakan kepada mayat tersebut, lihatlah tempat dudukmu dari neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat duduk dari surga. Si mayit pun melihat kedua tempat tersebut. Adapun terhadap orang munafik atau orang kafir, maka kedua malaikat akan bertanya kepadanya, bagaimana menurut keyakinanmu tentang laki-laki itu? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka ia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mengikuti apa yang diyakini banyak orang. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan juga tidak mengikutinya. Sambil dipukul satu kali dengan palu yang terbuat dari besi, sehingga ia berteriak keras dan dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ditambah dengan riwayat yang lain, sama juga sahih, kata Nabi SAW, lalu malaikat mencambuknya dengan besi. Ini tidak disebutkan dalam buku sini, saya tambahkan, ditambukkan dengan besi yang semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan kalau jin dan manusia mendengar pencambukan tersebut, maka mereka akan meninggal seketika karena kerasnya cambukan itu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Selanjutnya hadis Bukhari juga, di mana Nabi SAW bersabda, idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar fayuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allah ila yaumil qiyamah. Apabila salah seorang dari kalian meninggal, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika orang itu termasuk penghuni neraka, maka tempat duduknya dari penghuni neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Jadi sambil disiksa, sambil diperlihatkan pada pagi dan sore hari tempatnya di api neraka. Perlu kita tahu juga, ulama memberikan gambaran setiap manusia, beriman atau kafir, mereka punya tempat di surga dan di neraka.